Halo semua, selamat datang di video kelompok kami, video presentasi mata kuliah Akuntansi Keuangan Daerah. Kita langsung saja untuk pengenalan anggota kelompok kami, dimulai dari saya sendiri. Ada Claire Julistia Pangau, ada Gabriela T, ada Tiara Sandar, ada Asti Tiara Kariso, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Claire Julistia Pangau akan membawakan materi presentasi tentang aktiva tetap. Definisi dari aktiva tetap menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 16 paragraf 5 menyebutkan bahwa aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. Dari pengertian di atas, yang dimaksud dengan aktiva tetap adalah merupakan aktiva berwujud, memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan, dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Pengelompokan aktiva tetap berdasarkan sudut substansi, ada aktiva berwujud seperti lahan, mesin, gedung, dan peralatan. Dan ada juga aktiva yang tidak berwujud seperti goodwill, copyright, hak cipta, dan lain-lain. Berdasarkan sudut disusutkan atau tidak, ada aktiva tetap yang disusutkan seperti bangunan, peralatan, mesin, inventaris, jalan, dan lain-lain. Ada juga aktiva yang tidak dapat disusutkan seperti tanah. Jenis aktiva. Ada 2 jenis aktiva tetap, yaitu yang pertama, aktiva tetap berwujud. Aktiva tetap berwujud ialah aset tetap yang mempunyai bentuk fisik. Aktiva tetap berwujud adalah aset yang memiliki bentuk fisik dan bersifat relatif permanen. Aktiva atau aset tetap berwujud juga dapat mengalami penyusutan nilai. Beberapa contoh dari jenis ini adalah gedung dan bangunan, tanah, peralatan, kendaraan, dan mesin. Dan yang kedua, aktiva tetap tidak berwujud adalah aktiva yang tidak mempunyai wujud fisik, meski begitu mempunyai manfaat yang besar bagi perusahaan yang dinyatakan ke dalam bentuk jaminan tertentu, misalnya seperti hak cipta, hak monopoli, hak paten, merek dagang, dan lain sebagainya. Aktiva atau aset tetap tak berwujud biasanya berbentuk hak-hak usaha yang dimiliki perusahaan, antara lain beberapa contoh dari jenis ini adalah lisensi, hak cipta, merek dagang, sistem keamanan, dan franchise. Karakteristik aktiva tetap. Menurut Jerry J. Wegan, karakteristik aset tetap yaitu adalah memiliki bentuk fisik atau bentuk dan ukuran yang jelas, digunakan dalam kegiatan operasional, dan tidak untuk dijual ke konsumen. Sedangkan menurut Sumarso, karakteristik aktiva tetap adalah sebagai berikut: masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, digunakan dalam kegiatan perusahaan, dimiliki tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan, dan nilainya cukup besar. Perolehan aktiva tetap. Aktiva tetap diperoleh dari pembelian tunai, pembelian angsuran, ditukar dengan surat berharga, ditukar dengan aset tetap yang lain, diperoleh dari hadiah atau donasi, dan yang terakhir, aktiva yang dibuat sendiri. Kita masuk ke contoh. Ilustrasi yang pertama, pada tahun 2015, SKPD ABC membangun pasar yang direncanakan selesai dalam 1 tahun 2015. Nilai kontrak bangunan pasar adalah 5 miliar. Pada bulan September, terjadi bencana alam yang mengakibatkan pembangunan terhenti untuk beberapa saat. Akibatnya, pembangunan gedung pasar tidak dapat diselesaikan pada akhir tahun 2015.
pada tanggal 24 Desember 2015 dilakukan pemeriksaan fisik kemajuan pekerjaan. Panitia pemeriksa barang menyatakan bahwa fisik pekerjaan telah selesai 80%. Dalam berita acara pemeriksaan tertanggal 24 Desember 2015. Pada tanggal 27 Desember 2015, PPKD membayar kontraktor secara langsung sebesar 4 miliar. Jurnal yang dibuat oleh SKPD ABC untuk mengakui konstruksi dalam pekerjaan dan realisasi anggaran pada tahun 2015 adalah sebagai berikut. Berikut merupakan jurnalnya. Pada tanggal 24 Desember tahun 2015, konstruksi dalam pengerjaan gedung pasar sebesar 4 miliar pada debit dan utang belanja modal gedung dan bangunan sebesar 4 miliar pada kredit, dan tanggal 27 Desember tahun 2015 utang belanja modal gedung dan bangunan sebesar 4 miliar pada debit dan RKPPKD sebesar 4 miliar pada kredit. Belanja modal gedung dan bangunan sebesar 4 miliar pada debit dan perubahan sal sebesar 4 miliar pada kredit. Ilustrasi yang kedua, SKPD ABC membangun stadion dengan 2 tahapan yang terpisah untuk tahun 2015 dan tahun 2016. Pada tanggal 10 November tahun 2015 dilakukan pembayaran oleh PPKD atas pembangunan tahap pertama gedung stadion dengan senilai 5 miliar rupiah ke kontraktor A yang ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan yang telah ditandatangani oleh pemeriksa hasil pekerjaan. Pembangunan tahap kedua dilakukan pada tahun 2016 oleh kontraktor B dan pada tanggal 1 Desember tahun 2016 dilakukan serah terima gedung stadion tersebut dari kontraktor B dan diikuti dengan pelunasan sebesar 10 miliar rupiah melalui mekanisme secara langsung pada tanggal 20 Desember tahun 2016. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut. Akuntansi perolehan aset tetap. Aset tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara. Yang pertama, pembelian aset. Ada 2, yaitu tunai berupa kas, kedua kredit yaitu angsuran. Kemudian ada perolehan dengan pertukaran atau trade-in, perolehan dengan sewa guna usaha modal atau leasing, perolehan dengan membangun sendiri, dan perolehan dengan hibah bantuan atau pemberian. Kita masuk dalam penyusutan aset tetap. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya penyusutan ada 3. Yang pertama, harga perolehan, kedua nilai sisa, dan ketiga umur ekonomis. Dalam penyusutan aset tetap terdapat 3 metode penyusutan, yaitu garis lurus, saldo menurun, dan jumlah unit. Garis lurus menghasilkan pembebanan yang tetap sepanjang umur manfaat selagi nilai residu tidak berubah. Kemudian ada saldo menurun, menghasilkan pembebanan yang menurun sepanjang umur manfaat. Yang terakhir ada metode jumlah unit, yang menghasilkan pembebanan berdasarkan penggunaan. Yang pertama, metode garis lurus atau straight line method, di mana besarnya penyusutan dari satu periode ke periode yang berikutnya sama besar. Berikutnya ada metode saldo menurun. Dalam metode ini besarnya penyusutan dari periode ke periode berikutnya semakin menurun, dengan anggapan umur aktiva yang semakin menurun. Dalam metode saldo menurun terdiri dari yang pertama, metode saldo menurun ganda. Dalam metode ini penyusutan tiap tahun penggunaan aktiva ditentukan berdasarkan persentase tertentu yang dihitung dari nilai buku tahun yang bersangkutan. Tarif penyusutan ditetapkan 2 kali, tarif penyusutan metode garis lurus. Kemudian metode yang paling terakhir yaitu metode jumlah angka tahun. Tarif penyusutan dalam metode ini merupakan suatu bilangan pecahan yang makin lama makin kecil. Pembilang dalam pecahan tadi adalah angka-angka tahun yang ada selama umur ekonomis aktiva yang bersangkutan.